Belum check-in di Amino. Saya juga pernah ya menekuni bidang usaha dan pernah juga ditipu sama pengusaha. Wes gak usah saya terangkan saya usaha apa dulu ya. Saya mau membahas di sini ya pemikiran-pemikiran saya ya betul ya menurut saya dalam hati ya. Sekarang saya luapkan begini ya. Eh Ini kan lagi beredar tuh para koruptor ya, artis-artis yang sukanya flexing diberitakan ya terseret di pusaran 270 T ya. Suam ya intinya itulah ya. Nah, di sini eh, ini menurut Rocky ya, IQ IQ normal kan yang pintar itu 130. IQ orang menengah ke bawah itu kan rata-rata di negara kita kan 78, kalau standar itu 90 ya. Terus kata atau statement ex gubernur Jabar, pemilih siapa ya? Pemilih Pak D Oko atau Pak Wowo itu menengah ke bawah. Nah, ini statement-statement beliau, cuman saya sekedar mengingatkan ya. Ketika saya dalami, pelajari, dan pernah juga tertipu bagaimana sih pola-pola pikiran para pengusaha ini ya. Karena saya kan juga pernah ketipu gitu ya, saya dalami ya, intinya seperti itu. Nah ini menurut saya ya, ketika bermunculan artis-artis yang flexing di medsos itu masuk ke pusaran 270 T ya korupsi, menurut saya ya ini di mata pendukung 02 pasti akan mengagung-agungkan Pak Joko dan Pak Bowo ya. Tebakan saya bener. Tak usah perhatikan, pasti nanti pola pikirnya ada orang yang bilang seperti ini. Ternyata bener. Kenapa saya bilang seperti ini? Ya, pasti ada yang berstatement seperti ini. Nih, capres gue belum aja dilantik, baru menang versi Quickcon aja para korupsi, para artis-artis yang dititipkan dana sama para koruptor terungkap semua. Menurut kalian ini kesengajaan atau tidak disengaja? Ya. Menurut kalian gimana? Sengaja atau tidak disengaja? Ya. Kalau menurut saya sih disengaja. Kenapa di akhir-akhir periode masa jabatan Pak Joko dan ketika Pak Bowo diumumkan menang versi Quickcon ya, dan KPU sih sudah mengumumkan ya, meski agak abu-abu gitu ya, mulai berpikir ya, supaya apa? Ya mungkin nih menurut saya ini pengorbanan para koruptor maupun para artis yang terseret di 271 T, termasuk Gus siapa itu yang rambutnya panjang ya, tebak sendiri ya. Ya ini mengorbankan nama-nama mereka supaya nama Capres 02 dan Pak Joko melambung ya. Sampai di sini paham? Nih, entar ya, misalnya ditangkap ya. Oke, misalnya ditangkap di 2 tahun penjara ya, dimiskinkan. Kayaknya kalau dimiskinkan nggak mungkin deh, pasti ada sisa-sisa uang lah di nomor rekening mereka ya. Nanti cuma didenda berapa, hukuman penjara berapa ya, habis itu nanti
ya kelar. Yang penting nama Capres 02 dan Pak Joko bersinar ya. Dengan pemikiran-pemikiran para pendukung 02, wah keren. Pak Joko sama Pak Bowo ya. Pak Bowo aja belum menjadi presiden dan Pak Joko pun nih di masa akhir jabatannya kinerjanya bagus karena banyak tertangkap para koruptor. Ingat ya, kubu 02 yang bergabung di kubu 02 siapa? Para pengusaha, para orang-orang tajir ya. Apakah ini permainan? Apakah ini ketidaksengajaan atau apa ya? Ya ini pemikiran saya ya, karena saya pernah ketipu dengan pengusaha ya. Saya dalami bagaimana sih cara kerja pengusaha ini untuk mengelabui orang-orang yang di bawahnya. Ini pengalaman pribadi saya ya, yang dulu saya pelajari, oh begini toh ya. Saya buka deh, saya dulu pernah ternak telur ayam puyuh, usaha gitu, atau beternak ya. Terus ayam potong ya. Terus apa itu? Udang bago ya. Ketika ini sedikit saya kasih contoh ya. Itu kan contoh saja ayam potong. Itu kan pupuknya apa? Oh, kok pupuk sih? Makanannya kan mahal, harus vitaminnya, apalah itu apalah. Intinya tuh ngambil dulu ya, kita bond dulu sama sang pengusaha ini ya. Nah, tinggal catat. Nanti ketika mau panen itu diturunkan harga ayam potongnya ya. Setelah ini ternyata permainannya seperti ini toh. Ketika 5 atau 4 kali saya panen itu, cuman 1 kali panen dengan untung itu pun 1.500.000, padahal jumlah total itu dulu hampir 10 juta ya. 5 kali panen untung cuman 1 kali, yaitu pun sebesar 1.500.000 setelah ditotal semua hutang saya sama pengusaha ini ya. Pengusaha dari apa itu ayamnya waktu masih kecil-kecil, pupuknya, vitaminnya ya gitu. Oh begini toh permainan para pengusaha ya. Ini pengalaman pribadi saya dan ini pemikiran saya tentang para koruptor, korupsi yang lagi rame terseret di pusaran 270 T ya. Mudah-mudahan sih tidak permainan ya, dan real nyata ya. Pengusaha loh, bagaimana pemikiran para pengusaha loh ya. Tentunya para pengusaha-pengusaha paham dong dengan ya gaya-gaya seperti ini.